Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Putra 47. Mudah-mudahan semua teman-teman diberi kesehatan, diberi kemurahan rezeki, diberi kelancaran dalam usaha, dan semua yang terbaik buat teman-teman seperjuangan teman-teman semuanya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tauhid atau keyakinan dalam Islam yang mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Cahaya Tuhan itu yang bernama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika belum ada sesuatu, tentu belum ada yang mengatakan Tuhan. Kemudian Tuhan berkehendak dirinya disebut Tuhan dan minta dikenal, maka diciptakanlah makhluk. Jadi makhluk apa yang pertama diciptakan? Inilah yang perlu dikenal, yaitu cahaya dirinya sendiri. Inilah rahasia dirinya sendiri. Inilah yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cahaya diri Tuhan itulah yang bernama Allah, juga bernama Nur, juga bernama rahasia, insan dan semesta alam juga dari cahaya dirinya atau cahaya Tuhan. Jika cahaya itu diri kamu, sampailah kamu dan beserta Tuhanlah kamu. Jadi kelas ma'rifat billah ya. Tujuan pencipta makhluk, Allah menciptakan makhluk ialah agar makhluk mengenal penciptanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala utamanya berkehendak untuk dikenali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah kita sama sekali. Terlebih lagi apabila kita tidak mengenal apa, siapa, bagaimana yang disebut Tuhan itu. Sebabnya apa? Sebab seisi langit dan bumi tidak menyembahnya pun Allah tetaplah Tuhan. Ini adnul akli ya, masuk akal. Apalagi jelas setiap yang bersifat membutuhkan pasti bukan Tuhan. Tapi bukannya memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilarang. Ya betul sekali. Tapi mengenal Allah itu wajib. Maksudnya gini, kita wajib mengenal siapa, apa, siapa, bagaimana Allah itu sampai kita paham dan sadar bahwa yang disebut Tuhan itu tidak bisa dipikir-pikir, tidak bisa dirasa-rasa, bahkan tidak bisa disebut. Sebab setiap yang bisa dipikir pasti bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang bisa dirasa pasti bukan Allah. Sebab setiap yang bisa disebut pasti bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, jadi tidak sama dengan makhluk apapun. Kata Allah itu kan ini namanya Tuhan untuk orang Islam adalah Allah. Dirinya terus dirinya yang punya nama itu yang mana? Yang tidak bisa disebut dan yang tidak bisa dipikir. Nah, kalau pemahaman kita sudah sampai pada formula ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan segala sesuatu yang bisa disebut, dipikir, dan dirasa. Barulah kita stop perjalanan Iqra, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di situ. Jangan dipikir-pikir lagi soal Allah itu beginilah atau begitulah. Inilah yang diharamkan. Sudah tahu tidak bisa dipikirkan, kalau memaksa pikiran-pikiran juga bisa kita gila. Inilah maksud judul status di atas, mengenalnya itu wajib, memikirkannya haram. Ini jadi beda ya. Jangan terbalik, kebanyakan kita sebelum ini tidak mau berpikir dan memikirkan perihal ini, belum apa-apa sudah amprior terhadap bahasan-bahasan ilmu tauhid. Lupa kalau wahyu pertama, perintah pertama, ayat pertama, syariat pertama itu bunyinya Iqra. Jadi baca. Lupa kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu digelari Khalilullah, kekasih Allah, dan secara aklamasi dinobatkan sebagai bapaknya tauhid. Itu karena beliau akhirnya menemukan Tuhan melalui perjalanan Iqra. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Ketika malam telah gelap, dia melihat
Nabi Ibrahim ini yang dimaksud. Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dan berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, yang ini lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Robbiku yang menciptakan langit dan bumi. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Inilah yang banyak dilalaikan ulama masa kini. Dalam dakwanya lebih banyak bicara soal hukum dan akhlak, sedangkan mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali diabaikan. Padahal awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal-awal agama keluar itu karena makrifat billah ya, karena mengetahui Tuhan, mengetahui Allah. Padahal kalau paham tauhid sudah mantap, pemahaman umat soal hukum dan akhlak pun bisa lebih sempurna. Ulama lalai sehingga umat terlebih lalai lagi. Islam itu dibangun dengan usuluddin, yaitu usul tauhid dan usul fikih. Mengapa orang-orang dakwah zaman sekarang selama ini kadangnya tidak berimbang di antara keduanya, usul tauhid dan usul fikih? Itulah yang menjadi PR bagi siapapun yang disebut ya, semuanya lah, pendakwa, kiai, habib, ustaz, semuanya aja. Kita yang ditakdirkan hidup pada kurun sepeninggalan Nabi Muhammad SAW dan menjadi muslim karena keturunan, tidak salah jika lebih dulu mengenal syariat sebelum makrifat. Tetapi kebanyakan muslim awam bahkan tidak tahu sama sekali bahwa setelah syariat wajib mempelajari makrifat, bahwa di dalam Islam juga ada ajaran tauhid yang wajib dipelajari guna melengkapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali muslim yang tertipu dengan fatwa anonim bahwa ingin tahu tentang Tuhan itu dosa. Padahal justru inilah anjuran Kanjeng Nabi Muhammad sejak awal. Padahal inilah tujuan utama penciptaan manusia. Sedangkan yang dilarang itu mengira-ngira tentang Tuhan dengan akal telanjang atau memikirkan Tuhan tanpa berdasarkan ilmu agama. Tauhid adalah fardu. Mencari yang halal juga fardu. Mencari ilmu-ilmu yang menyangkut kegiatan sehari-hari juga fardu. Ikhlas dalam beramal juga fardu. Tidak meminta ganti dalam beramal juga fardu. Ini dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa fitrah kemanusiaan itu sesungguhnya cenderung kepada agama tauhid dan senantiasa membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu ada perkataan awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal agama-agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diperkuat oleh dalil-dalil yang menerangkan tujuan pencipta manusia seperti tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah harta yang tersembunyi, aku ingin dikenal maka aku ciptakan makhluk. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Ini firman Allah ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 30. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruhku, Al-Hijr 29,
maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini surat Ar-Rum ayat 30. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Mempelajari tauhid sesungguhnya wajib bagi setiap muslim, sama wajibnya dengan mengerjakan ibadah fardu yang lain. Jika kita cermati sejarah penyebaran Islam, tercatat bahwa pada mulanya yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah ajaran akidah atau tauhid, mengenai siapa manusia itu dan siapa, di mana, dan bagaimana yang benar-benar disebut Tuhan itu. Adapun perintah mengerjakan ibadah syariat baru turun pada tahun ke-11 Hijriah, ketika beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Jadi dalam Islam sejatinya makrifat mendahului syariat. Inti ajaran tauhid adalah mengenal siapa yang disembah sebelum melakukan penyembahan. Ibnu Abbas, seorang mufasir Al-Quran periode awal, menafsirkan kata-kata beribadah kepadaku ya buduni dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 bermakna mengetahuiku atau yarifuni. Kara Mustafa dalam pengantar buku Mencari Tuhan, memang tidak logis jika kita mengabdi pada raja atau sultan yang tidak kita kenali. Prinsip agama sebagai penggunaan akal atau adinul akli menuntut hal ini. Jangan sampai keberagamaan manusia berakal maju kembali seperti beragamaan manusia primitif yang menyembah berhala-berhala akibat prasangka-prasangkaan mereka tentang teori ketuhanan. Tauhid mengingatkan manusia bahwa penobatan Tuhan sebagai Tuhan tidaklah sahih jika kriterianya didapat melalui prasangka manusia semata. Hanya Tuhanlah yang mengetahui Tuhan. Sebuah hubungan baru terjalin dengan baik setelah seseorang memperkenalkan dirinya atau setelah terjadi proses saling mengenal. Sederhananya, dalam ajaran tauhid, Allah lah yang lebih dahulu memperkenalkan diri, zat, nama, sifat, dan perbuatannya kepada makhluk melalui firman-firmannya. Ini agar manusia tidak lagi mengulangi kebodohan umat-umat sebelumnya. Untuk menyinggung satu sifat saja, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan banyak sekali dalil dalam Al-Quran yang menginformasikan bahwa ia bersifat maha mengetahui. Berikut ini beberapa petikannya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Allah dia mengetahui apa yang di darat dan di lautan, dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Quran surat Al-An'am ayat 59. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zahra di bumi ataupun di langit. Quran surat Yunus ayat 61.
Berdasarkan petikan ayat-ayat di atas, kita paling tidak menyadari kelogisan mengapa Tuhan itu maha tahu. Permis-permis di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seisi alam, sehingga kemanapun memandang disitulah wajahnya. Jadi Tuhan itu dekat, berada di mana saja kita berada. Berbeda dengan kalimat Tuhan itu ada di mana-mana. Ini pandangan yang agak keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui gugurnya sehelai daun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh alam, seperti air yang meliputi tubuh ikan di samudra. Ya, kita ini diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berenang-renang dalam samudra ketuhanan, tidak terpisah darinya sedetik pun. Ini sangat logis jika Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, karena segala sesuatu itu berada di alam Allah sendiri. Pemahaman ini hanya sekedar pemahaman tauhid dasar ya, yang tidak dimaksudkan untuk mengecilkan makna kemahatuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Dengan mempelajari ilmunya atas izinnya, setiap muslim akan benar-benar merasakan kehadiran yang kuasa. Atas kehendaknya, setiap muslim akan serta-merta menjadi ihsan tanpa perlu menginsan-insankan diri. Dengan pemahaman sederhana seperti itu saja, beramal ibadah rasanya menjadi mudah. Padahal kita belum lagi membahas dalil Quran surat Kaf ayat 16 yang berbunyi, aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bukankah urat leher itu ada di dalam tubuh kita? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat lagi. Ini hanya sedikit uraian dari ilmu tauhid atau tasawuf yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita niat untuk ibadah supaya kita itu lebih sempurna ibadahnya, bahwa intinya kita wajib mengenal Tuhannya, kita wajib mengenal Allah, kita wajib makrifat billah. Itu adalah kunci keselamatan dunia, yang terutama adalah keselamatan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.